Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah segala puji hanya kepada Allah dan mari kita bersalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah senangnya kemajuan zaman sekarang itu ada medsos ya. Jadi banyak bisa terhubung dengan banyak orang. Terus kemarin tahu-tahu ada seseorang menghubungin, pengen ngobrol, pengen ketemu dan mudah-mudahan nanti kita lihat apa yang akan terjadi setelah obrolan ini. Dan datanglah sekarang orangnya hari ini namanya kalau sekalian kenalin ya, Ko Marcel ya. Ini orangnya. Kok sehat ya? Sehat kok. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita izin sambil ngobrol-ngobrol, tanya-tanya. Tahu-tahu ini kemarin ngubungin. Jadi IG Koko tuh yang megang rame-rame ada tim Iya. ya. Jadi nggak selalu kau yang mau mengoperasikan dan akhirnya jodoh ada pagi ada jadwal, sore ada jadwal, siang kosong. Pokoknya juga bisa akhirnya ketemu. Alhamdulillah. Namanya Marcel Iya, Mas. dari Dari Jakarta. Jakarta. Ini pun berangkat tadi dari Jakarta Iya, katanya. dari Jakarta sih. Naik motor. Iya, naik motor. 2 jam ada. Ada sih 2 jam. Masya Allah. Masya Allah. Bela-belain jauh-jauh ke Bogor. Makasih ya. Iya. Maaf ya jauh-jauh. Saya makasih ya. Wah, Udah alhamdulillah. luangin waktunya. Iya. Dan lahir tahun? Lahir 2001 Oh 2001 ya. Masih muda. Terus di Jakarta sama orang tua. sama nenek. Sama nenek. Sekarang kos. Sekarang ngekos. Tadi katanya ibunya dari Bali. Orang Bali. Ibunya dari berarti apa ya, Tegal, Jawa Tengah. Cuma gitu. tinggalnya sekarang di Bali. Sekarang di Bali. Kalau ayah? Ayah nggak tahu ya. Nggak tahu. Oh ya Allah. Itulah takdir manusia ya. Jadi dari lahir tuh tinggalnya sebetulnya udah langsung sama nenek, sempat sama nenek atau sama ibu dulu? Dari lahir sih udah sama nenek ya. Sama nenek. Dan agamanya sekarang apa Katolik ya? Iya, Katolik. Nenek juga berarti Katolik. Nenek Katolik juga. Tahu nggak nenek komersial ke sini? Enggak. Ya, tapi kelak akan tahu juga ya. Sila. Terus ada berapa bersaudara atau sendirian? Berarti 2. Ada adik atau kakak? Adik. 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 Sama nenek masih sekarang? Atau Adiknya dia sama orang tua. semua orang tua ikut ibu ya? Kenapa izin boleh tanya kenapa nggak bareng ibu di Bali? Apa emang ngerantau kerja di Jakarta? Apa ya jadi ikut nenek? Dari kecil kan sama nenek. Heeh. Terus sebenarnya pengennya sih sama ibu. Cuma kan dia ada keluarganya sendiri itu. Oh sudah menikah lagi dengan? Iya. Oke, ya ya ya. Jadi dari SD ke SMP itu sebenarnya pengennya ke Jakarta. Karena awalnya dia di Jakarta. Iya. Heeh. Cuma kayak nggak dibolehin itu. Terus Oh, SMP gitu. ke SMA pun juga nggak bisa. Heeh. Pas akhirnya kuliah Jakarta, Heeh. dia malah pindah ke Bali. Oh gitu. Keseharian sekarang ngapain berarti? Udah kerja? Iya, udah. Kayak apa di bidang apa kerjanya Di ngapain? bidang IT. IT. Kuliahnya programming berarti? Iya, programnya. Masya Allah keren ya. Alhamdulillah ya. Bikin-bikin program, bikin aplikasi. Masya Allah. Berkah selalu. Terus akhirnya kenapa kemarin ngajak pengen ketemu cerita tentang apa? Atau pertama ngelihat Koko itu di mana sebetulnya? Pertama kali ngeliat, usah dari YouTube ya 2024. Heeh. Cuma kenapa pengen DM karena pengen lebih kenal tentang Islam. Alhamdulillah. Alhamdulillah berkat medsos ya. Jadi ketemu sekarang. Heeh. Mungkin saya cerita kenapa saya pengen ya. Oke, boleh silakan. Nah, ini yang dinantikan nih. Kita ambil hikmah dari ceritanya. Silakan Ko Marcel. Sebenarnya dari awal itu walaupun agama Katolik, cuma saya sendiri lebih percaya Tuhan itu kayak satu aja itu. Esa, ya. Ya. Terus sempat kepikiran kayak lebih enak jadi ateis. Sempet kepikiran gitu. Iya. Oke. Nah, 2020 apa 2019 itu ada kayak di YouTube itu ada podcast atau apa ya? Pemuda Tersesat. Pemuda tersesat, Iya. ya. Itu tretan ya? Tretan muslim ya? Iya, terus? Iya. Itu kan ada Habib Jafar ya. Iya. Nah, yang saya pikir Islam itu kayak kesannya menakutkan gitu. Ternyata bisa fun gitu sama Iya, Habib Jafar iya. gitu. Dikemasnya menyenangkan ya. Iya. Nah, dari situ sebenarnya saya pikirannya kayak lebih pengennya ke arah coki gitu. Yang ateis. Oh iya, Kayaknya lebih iya, enak iya. aja gitu. Tapi sempat gitu jadi kayak ateis, udah nggak ada. Ateis atau agnostik gitu. Jadi pernah sempat jalanin seperti itu juga? Lebih jalaninya itu percaya Allah itu Tuhan. Heeh, itu Tuhan. Cuma nggak pengen terikat agama.
Oh gitu, agnostik gitu berarti ya. Ya, Kalau agnostik itu kan dia tak percaya ada pencipta, cuman nggak percaya agama, ya udah, nggak mau ikut agama apa aja, cuman percaya yang nyiptain ada ya. gitu. Terus akhirnya pernah ada di sosial media ada kayak apa ya, video bilang kalau seandainya nyata yang benar itu agnostik atau orang ateis itu gimana? Heeh. Yang benar kalau Tuhan itu tidak ada, ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau Ternyata ada, ternyata ada, repot gimana? nih. Repot. Oke, ya betul sih. Buat jaga amannya gitu istilahnya. Iya. Kalau nggak ada, paling kita cuman, ya tau gitu saya bandel aja. Kalau ternyata ada, wah repot. Ya. Sempat kepikiran kayak Seperti gitu, pikiran lihat itu. kayak gitu. Jadi terus, Terus ya kayak pengen nyari agama yang emang ya percaya satu Tuhan gitu. satu, karena ngerasanya kayaknya nggak mungkin kalau lebih dari satu ya. Karena Iya, pasti kan ada yang diciptain duluan. Iya. Kalau satu kan ya udah awal. Tuh. Heeh. Akhirnya coba kenal Islam lebih dekat. Nyari-nyari tentang Islam Ya akhirnya. itu terus Lewat sosial media. sosial media juga. Heeh. Akhirnya tapi kan image dari Islam sendiri kayak gimana ya? Kesannya kayak buruk gitu. Sebenarnya. Iya, ada sebagian yang mengemasnya buruk ya. Iya. Heeh. Seperti apa misalkan? Ya, teroris gitu-gitu. Bom gitu ya. Iya. Ya, framing-framing seperti itu berarti masih ada yang efek ya. Terus Iya. lanjut. Terus lihat kayak ada yang Chinese kayak Babalu apa ya namanya? Salah? Baba Alun. Iya, Baba. Apa Yusuf Hamka? Iya, Yusuf Iya. Hamka itu. Terus Lihat oh ternyata ada ya Chinese yang muslim itu ada ternyata. ada ternyata. Karena di lingkungan kan isinya Katolik, Kristen, Buddha gitu. Iya betul. Ada yang Keluarga kami pun masih banyak yang itu. Terus Nah, akhirnya lihat YouTube lagi ada juga Ustadz Felix. iya, dekat dari sini 10 menit rumahnya. Oh, di sini deket juga. Di Bogor juga. Wah. Heeh. Pada kumpul di Bogor kita. Terus lihat siapa lagi? Ya, itu Ustadz Felix. Awalnya pengennya berguru ke dia gitu. Tapi di medsos sekarang beliau ini. Iya. Dan kalau lanjut ke beliau harus ikut komando dan ini ya, grupannya beliau ya. Terus akhirnya sempat ngubungin nggak? Nyoba hubungin cuma Oke, terus? akhirnya ya ke Koko ternyata Alhamdulillah. coba DM Heeh. dibales gitu. Alhamdulillah. Akhirnya ya ternyata boleh sini datang. Alhamdulillah. Nyampe lah ke sini. Iya, iya. Alhamdulillah. Jadi sekarang terkait image Islam yang dibayangin, masih terbayang sebagai agama yang buruk seperti itu nggak, atau udah berubah pandangannya semenjak udah mulai nonton-nonton nyari-nyari? Udah berubah cuma kayak lihat ada beberapa muka agama yang agak gimana, ini agak khawatir sih nyari gurunya. Berarti sekarang apa, masih ada yang pengen ditanyakan kah? Atau masih ada yang bingung kah? Belum dapat jawabannya kah? Mumpung lagi sambil ngobrol-ngobrol ketemu nih. Silakan kalau misalkan ada yang masih penasaran. Mungkin kalau saya kan dari awal pengen kenal Islam karena saya Tuhannya itu satu. Heeh. Cuma saya nggak kenal itu kayak Nabi Muhammad. Nggak kenal kayak ya mungkin bisa ceritain gitu. Oh iya. Semangatnya Islam. Singkat ceritanya mah, kalau ibarat analogi ya. Ibarat Al-Quran itu seperti buku manual, buku panduan. Terus Rasul itu adalah orang yang paling menjalankan buku manual tersebut, paling ngerti buku manual tersebut. Ya analogi paling gampangnya mah, ini ada mesin cuci nih. Nah ini ada buku manualnya. Lalu datang nih si teknisi yang paling ngerti tentang buku manual dan tentang mesin cucinya itu tersebut. Nah itu adalah ya, Nabi itu adalah Al-Quran berjalan. Cuman berarti kalau dianalogin dengan tadi, ini kehidupan nih, ada yang nyiptain. Yang nyiptain udah ngasih tahu nih buku manualnya. Cara kamu sukses, bahagia, tenang, dan yang lain-lain, aturan segala macam. Dan itu adanya di Al-Quran. Dan dicontohkan ada orang yang udah paling mengamalkan itu dan paling ngerti itu, yaitulah Rasul. Ya. Hidupnya ya kurang lebih 14 abad yang lalu di Arab Saudi zaman dulu ya, belum jadi negara Arab kayak sekarang. Ya.
terus lahirnya di Mekah, wafatnya di Madinah, dan disitulah beliau memulai dakwahnya ya. Diturunkan wahyu-wahyu dari Allah untuk menjadi petunjuk bagi kita dari pencipta. Ya, dan beliau adalah nabi terakhir. Jadi kalau ada yang ngaku-ngaku jadi nabi lagi, apalagi kelakuannya beda banget dengan apa yang diajarkan oleh nabi, oleh Islam, maka ya jelas sudah pasti kebohongan. Cara paling gampang ngejelasin nabi itu seperti itu. Jadi beliau jadi petunjuk dan jadi rujukan di dalam Islam. Jadi kalau dalam Islam masalah aturan boleh atau tidak, satu lihatnya Quran, dan satu lagi lihatnya di hadis Nabi atau di sunnah Nabi. Sunnah itu maksudnya apa? Apapun yang disandarkan ke Nabi. Contoh ucapannya Nabi. Nabi pernah ngomong gini, maka kita jalanin. Perbuatannya Nabi, ketetapannya Nabi, ya, sifat-sifatnya Nabi. Nah itu yang kita jalanin, kita ambil, kita amalin. Dan itu bisa jadi hukum di dalam Islam. Karena ada di Al-Quran dan ada di yang dijalankan Nabi. Sederhananya sih seperti itu sih. Orangnya seperti apa? Orang yang paling mulia akhlaknya dan paling sayang kepada umatnya, dan beliaunya sendiri hamba kesayangan Allah karena paling bertakwa kepada Allah. Karena di dalam Islam gampang, yang paling disayang Allah yang paling bertakwa. Jadi semua punya peluang yang sama. Gak harus jadi raja dulu baru disayang Allah, jadi presiden dulu baru disayang Allah. Gak punya apapun, gak punya harta apapun, gak punya jabatan apapun, nurut dengan yang menciptakan, ya pasti disayang Allah. Walaupun nyayanginnya nggak melulu dalam bentuk nih dikasih harta banyak, nih dikasih jabatan tertinggi, nggak dalam bentuk itu. Tapi bisa dikasih dalam bentuk ketenangan hati, hidup yang tenang, makmur, barokah. Meskipun ya mungkin dia nggak pernah ngerasain naik jet pribadi, nggak pernah naik mobil mewah. Karena ada juga yang pada bisa naik kayak gitu, tapi duitnya dari korupsi, dari jahat ke orang, ya tidak bahagia juga. Gitu sih sederhana. Apalagi bayangan. Fotonya nggak ada tapi kalau Nabi. Kalau Al-Quran itu berarti gimana ya proses dia bisa menjadi Al-Quran? Itu apakah turun Iya. atau? Iya. Quran turunnya bukan dalam bentuk, hai Nabi ini ya buku ajarin ke orang, enggak. Tapi dalam bentuk disampaikan melalui malaikat Jibril, disampaikan kepada Rasulullah. Kita nggak bisa lihat malaikatnya, ya. Dan disampaikan dalam bentuk, ya udah ada kejadian apa, diturunkan ayatnya. Dan nggak langsung kayak Al-Quran yang sekarang dari ayat pertama sampai terakhir. Ya, jadi Al-Quran yang ada sekarang dari Al-Fatihah sampai yang terakhir itu sudah diakumulasi dari semua ayat yang dikumpulkan, ada dari ayat pertama sampai terakhir dijadikan dalam bentuk mushaf. Jadi dulu bahkan disampaikannya ke Nabi, Nabi sampaikan ke umat lagi. Dan itu dia, kalau ada yang ditulis paling ya di kain, lalu di beberapa tempat atau dihafal, karena orang-orang di zaman itu amat sangat kuat menghafalnya. Dan akhirnya di zamannya Utsman bin Affan akhirnya selesai itu untuk dijadikan satu mushaf, satu buku gitu istilahnya, satu kitab, ya. Jadi itu turunnya selama 23 tahun tuh satu mushaf itu, nggak langsung dalam bentuk plek-ketiplek langsung satu buku, ya. Jadi bahkan di zaman Nabi sendiri pun itu Quran yang dibentuk kayak kita pegang fisik sekarang itu emang nggak ada. Tapi adanya di hafalan beliau, dan itu juga dihafalkan oleh sekian banyak orang yang mengikuti beliau, kurang lebih ada sekitar 120.000 sahabat, ya. Dan itu mereka ya memang menghafal ayat-ayat tersebut. Ada sebagian sahabat yang ketemu Nabi sebentar hafal ayat ini, tapi ada sahabat lain yang penuh yang lain, yang hafal yang lain. Tapi di Nabi itu ada semua. Jadi kayak begitu, ya. Turunannya pun, urutan turunnya pun nggak sesuai. Oh, surat pertama Al-Fatihah, maka ayat yang pertama turun Al-Fatihah, enggak. Per kebutuhan. Jadi ada kejadian event apa, itu diturunkan ayat tersebut. Tapi jadi istilahnya Al-Qur'an itu sudah tersusun di Lauh Mahfuz dari Al-Fatihah sampai An-Nas, dari surat pertama sampai terakhir, tapi diturunkannya per kebutuhan sesuai kejadian ada apa di situ. Ada orang rebutan tentang masalah warisan, turun ayat tentang warisan aturannya gimana. Ada ayat bertanya, ada kejadian bertanya tentang, aduh kita nggak ada air gimana untuk wudhu, ada ayat turun tentang tayamum untuk bersuci dengan menggunakan debu, seperti itu. Begitu lebih. Apa ayat itu masih bisa turun lagi kalau di zaman sekarang? Nah, sudah ditutup. Jadi beliau dari Nabi sendiri dan juga di Al-Quran sudah mendeklar bahwa beliau itu Nabi terakhir, dan juga sudah tidak ada ayat lagi yang turun karena sudah tidak ada Nabi lagi. Kan perantara dari Allah nyampe ke kita itu kan wahyunya turun perantaranya melalui Nabi kan. Nah, karena udah ada Nabi yang terakhir, maka sudah tidak ada lagi. Jadi memang sudah tidak ada wahyu lagi. Jadi tidak akan ada Al-Quran jilid 2. Karena udah nggak akan ada wahyu lagi. Dan kita
bisa menjawab seperti ini kalau misalnya ada yang berkata, kenapa apa-apa kalau orang Islam itu dikembalikannya ke Al-Quran itu kan 14 abad yang lalu, maka udah nggak relevan deh kayaknya. Kita bisa jawab, bawakan masalah paling sulit hari ini, kami bisa bawakan masalah yang lebih sulit zaman dahulu dan udah selesai dengan Al-Quran. Kalau memang apa yang ada di Al-Quran sekarang tidak cukup buat jadi pegangan kita sampai kiamat, mudah bagi Allah untuk bikin ada Al-Quran lagi yang turun. Ada jilid 2 lagi, ada Nabi lagi selain Rasulullah Muhammad SAW. Tapi kan tidak ada. Karena demi Allah cukup, udah selesai. Itu benar-benar bisa jadi panduan pegangan sampai hari akhir. Ya, jadi itu yang diyakini oleh umat Islam. Jadi memang sudah tidak ada lagi, memang sudah tidak cukup. Sudah cukup, tidak perlu ada perubahan lagi. Kalau yang katanya Nabi Isa itu turun di akhir zaman itu gimana? Jadi Nabi Isa itu memang Nabi yang sebelum Rasul. Tapi bukan berarti beliau jadi Nabi setelah Rasul. Karena kan emang hidupnya duluan Nabi Isa kan. Sekitar 600-700 tahun lebih awal dari Rasulullah Muhammad SAW. Dan beliau itu memang tidak mati. Sebagaimana mungkin ya, nggak tahu ya kalau versinya komersial mungkin pernah diajarin atau itu di mana. Tapi yang disampaikan di Al-Quran, itu memang beliau itu tidak wafat. Tapi ya diangkat ya istilahnya. Jadi yang sebetulnya disalib itu sebetulnya bukan Nabi Isa, bukan Yesus, ya. Terus nanti memang Allah akan turunkan dia di hari akhir. Ini berdasarkan hadis-hadis sahih dari Nabi yang nanti di menjelang hari akhir itu ada fitnah besar namanya Dajjal, dan itu nanti yang memang membunuhnya Dajjal itu memang adalah Nabi Isa alaihissalam. Setelah itu baru nanti wafat. Ada beberapa rangkaian lagi ya, tapi terus wafat baru akhirnya kiamat. Begitu. Jadi betul bahwa Nabi Isa adalah masih hidup sampai sekarang, tapi belum turun lagi ke bumi, dan dia adalah hambanya Allah, nabinya Allah. Bahkan nanti ketika turun, yang akan disampaikan oleh Nabi Isa itu adalah mendeklar bahwa aku bukan Tuhan. Yang Tuhan itu Allah penciptaku. Jadi ibarat ya sudah beliaunya sendiri yang ngomong gitu. Mau bisa apa lagi katanya. Itu berdasarkan ya hadis-hadis sahih dari Nabi begitu. Tadi kan bilang Nabi Isa masih hidup. Tapi nabi-nabi lain berarti masih hidup juga ya? Enggak, yang di kalau hal-hal yang seperti itu baik sudah lalu maka atau hal-hal yang kita tidak ketahui, maka kalau dalam Islam kita perlu ada landasannya. Entah itu ayat Al-Qur'an yang menjelaskan atau hadis-hadis sahih dari Nabi. Nah, sejauh literatur yang ada baik Al-Qur'an maupun sunnah, hadis-hadis Nabi, memang yang disebutkan masih hidup memang cuma Nabi Isa alaihissalam saja. Kalau nabi-nabi yang lain memang sudah wafat. Artian hidup itu maksudnya jadi manusia atau hidup ya, di hidup tidak belum meninggal gitu. Masalah bentuknya fisiknya eh, seperti apa atau gimananya memang tidak digambarkan jelas, cuma diceritakan diangkat ke tempat yang tinggi ya kalau menurut nas-nas yang ada, dalil-dalil yang ada, tapi memang belum meninggal aja, belum mati gitu. Akan turun, masalah turunnya nanti seperti apa ya di hadis-hadis dibahas, diriwayatkan ya. Walaupun ya itu dia, ada hal-hal yang mungkin kalau menurut kita belum bisa kebayang jadi nyata, seolah kayak nggak masuk akal, tapi memang kalau di dalam Islam ya masalahnya itu sudah jadi hadis sahih, dan ketika sudah jadi hadis sahih itu bisa dipastikan kebenarannya gitu, baik yang telah lalu maupun baru akan terjadi. Pun kalau misalnya ada yang belum kita kayak nggak nangkep gimana cara nyiptainnya, cara prosesinya, ya itu kan akalnya kita aja yang kayak belum nyampe. Kayak contoh, dulu kalau kita berkata ada benda kotak bisa buat ngobrol sama orang yang jaraknya ribuan kilometer, ya orang nggak ada percaya. Zaman sekarang ya wajar, oh ternyata ini namanya telepon. Gitu kan. Di zaman itu misalnya, anggaplah 100 tahun lalu aja, kita dikatain gila. Masa benda kayak gini bisa ngobrol sama orang segitu jauhnya? Ya, jadi memang akal manusia yang terbatas. Seperti kayak Allah menciptakan segala sesuatu, oke ada yang yakin. Masalah gimana cara nyiptainnya, di adon kah atau gimana? Ya itu akalnya kita aja yang nggak nyampe. Tapi masalah segala hal yang tadinya tidak ada lalu jadi ada, itu pasti diciptakan. Nah kan ya pasti ada penciptanya betulan, karena nggak mungkin simsalabim ada. Tiba-tiba saya berkata, ini meja, tahu-tahu dia dari pohon nih, motong dirinya sendiri, terus saling menempelkan diri, memaku dirinya sendiri, sampai akhirnya jadi kayak gini, terus datang jalan sendiri ke sini. Dan saya dikatain gila gitu kan. Tapi ya pasti ada penciptanya. Begitu. Ayo apalagi. kalau cara ngomongnya itu Islam atau Muslim yang benar?
Islam agamanya, Muslim tuh orangnya Oh, gitu. Kayak zakat, ada kegiatan namanya zakat di dalam Islam ya ibadah. Pelakunya disebut muzaki, orang yang berzakat. Jadi itu mah istilah dalam bahasa Arabnya ya seperti itu. Islam agamanya, Muslim orangnya. Korupsi perbuatannya, koruptor orangnya, gitulah kurang lebih. Ya, balap kegiatannya, orangnya pembalap. Nah gitu. Jadi Muslim tuh orangnya sebetulnya. Apalagi. terus kan ya pendapat saya ini kira-kira benar atau salah ya? Oke, Kalau coba. saya itu ingin berguru pada manusia. Bagi saya ya karena dia manusia, dia juga bisa salah. Betul. Ya. Nah, jadi saya pengen berguru sama setidaknya yang salahnya paling dikit. Kira-kira betul nggak ya? Pendapat saya. Iya betul, alhamdulillah. Selagi judulnya manusia, dia bisa salah. Yang tidak bisa salah cuman Allah. Makanya meskipun kita berguru dan kau sendiri juga berguru gitu. Dan tentu tadi ya nyari yang paling baik, yang paling banyak ilmunya, yang paling paling lurus ajarannya, paling baik hatinya, paling sedikit salahnya. Tapi ketika manusia bisa salah pun, alhamdulillah kita punya petunjuk dari yang tidak mungkin salah. Makanya ketika kita berguru pun kita harus lihat ini panduannya sesuai dengan panduan yang tidak mungkin salah nggak. Contoh kita belajar dengan orang ini, dia ngajarin sesuatu begini dan begini. Ternyata kita temukan di Al-Quran misalkan, loh kok beda dengan yang dia ajarin. Nah itu kita berhak untuk bertanya, untuk mencari tahu. Ya, karena yang tidak mungkin salahnya cuman yaitu dia apa yang datang dari Allahnya, entah itu Al-Quran ataupun ya hadis-hadis dari Nabi ya, karena Nabi juga dibimbing oleh Allah sehingga akhirnya yang disampaikan bukan dari hawa nafsunya tapi benar-benar dibimbing oleh Allah. Jadi punya koridor itu kita, alhamdulillah. Memang kita pilih silakan yang terbaik. Tapi alhamdulillah kalaupun ternyata ada perbedaan, balikan lagi kepada sumber yang tidak mungkin salah. Makanya dulu waktu Rasulullah SAW wafat, lalu kan digantikan oleh Abu Bakar As-Siddiq tuh. Ketika beliau jadi pemimpin, khutbah pertamanya salah satu isinya adalah taatilah aku selagi aku taat pada Allah dan Rasulku. Itu bentuk kerendah hatian beliau bahwa beliau juga bisa salah. Jadi kalian nurut sama akunya ketika aku nurut sama Allah dan Rasulnya aja. Suatu saat kalian mendapati aku nggak nurut sama yang diajarin Allah, nggak nurut sama yang diajarin Rasul, maka kalian nggak harus ikutin aku. Dan guru yang betulan baik juga akan berkata seperti itu. Kalau aku salah, justru tolong ingetin. Aku bisa salah. Ya nggak mungkin salah, ikutin dua tali agama Allah ya, baik dari Al-Quran maupun dari Sunnah. Jadi ya betul sih, cuman ya alhamdulillah dia punya itu dia tadi koridor ya, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Cuma kan sampai ada berapa kasus kan yang apa ya bilang yang kayak terbaru itu kan santri dilecehkan. Oh yang di Pati itu ya. Ya, itu. Ya. Nah, Ya itulah fitnah akhir zaman ya. Karena ya begitu dia manusia, begitulah dia manusia punya nafsu, dan kalau udah nafsunya diikutin dan berkuasa ya kadang ya bahkan mohon maaf agama pun bisa digunakan untuk memperdaya orang. Makanya itulah pentingnya kita mempelajari Al-Quran dan Sunnahnya untuk supaya tahu nih mana boleh, mana tidak, mana benar, mana salah. Dengan akhirnya kita dekat dengan Al-Qur'annya, ketika ketemu yang berbeda kan, oh ya udah, berarti ini ada yang harus dilurusin. Jadi patokannya memang bukan orangnya sih, tapi apa yang disampaikan oleh orangnya. Ya, kalau karena ya ibarat beginilah, kalau keluarnya telur meskipun dari pantat ayam tetap diambil kan. Dan kalau misalkan keluarnya dari pantat kaisar, dari pantat raja, dari pantat presiden, tapi kalau kotoran tetap nggak ada yang mau ngambil. Jadi lihat esensinya kan. Nah esensi yang paling benar murni ya adanya di Al-Quran dan hadis-hadis Nabi, di sunnah-sunnahnya Nabi. Ya tinggal kita punya kemampuan untuk menelaah itu. Tentu ngaji ya, dipelajari. Silakan boleh banget untuk baca dari kitab-kitab ulama yang ada yang sudah banyak penjelasannya juga. Nggak ngerti baru ditanyakan. Nah ketika nanyanya ini ya kita perlu berdoa sih kepada Allah. Ya Allah, tentukan hamba dengan guru yang benar, yang bisa ngasih petunjuk, yang bukan malah sesat. Ciri utamanya sih sesederhananya ya dia nggak akan ngelawan kompas moral kita sih. Karena kan manusia selain punya akal untuk menjadi tolak ukur, dia kan punya nurani juga nih. Kayaknya nggak mungkin deh kalau misalkan ternyata ini dia ngakunya misalkan ya kiai, pakaiannya pun islami, lokasinya pun ada di pesantren. Tapi kok perempuan yang mohon maaf dilecehkan sampai sekian banyak dihamili. Kan itu
Karena ngelecehin perempuan itu kan dari sudut pandang nurani aja, tanpa pakai ilmu agama pun kita tahu itu nggak boleh kan. Iya. Makanya ketika ketika kita akhirnya, tapi kan aku juga belum ngerti Quran dan Sunnah. Terus aku gimana dong ngetahuin ini orang yang diajarin benar atau enggak? Salah satu indikator lainnya itu dia tadi. Dari Ini hati. sesuai dengan moral nggak, nurani nggak? Karena hal-hal yang jadi keburukan itu pasti nurani nolak. Kita nggak ngaji pun tahu nyuri nggak boleh. Kita nggak ngaji pun tahu selingkuh itu nggak boleh. Kita nggak ngaji pun tahu korupsi itu nggak boleh, ya kan? Iya. Meskipun nanti akan ada orang berdalih, tapi kan korupsinya saya pakai untuk bangun panti, bangun masjid. Akal mungkin masih bisa diakal-akalin sama orang. Tapi kalau udah kayak nurani kan, masa iya sih gitu kan? Dan ketika akhirnya dipertanyakan ke agama, jawaban yang benar itu nanti akan memuaskan keduanya. Ke nurani enak, ke akal nyambung. Oh gitu penjelasannya. Tapi kalau setelah dijelasin pun ternyata kita masih nangguk. Masa sih? Masa iya gimana ceritanya? Santri boleh dilecehkan seperti itu? Nggak ada penjelasan apapun sama sekali kalau dari agama. Karena emang dari agama benar-benar salah. Kayak gitu kita lihat indikatornya. Kalau tentang Tentang apa? masjidnya itu, Masjid kenapa? apakah ada pembeda kayak NU, Muhammadiyah dari masjidnya atau apa? Masjid secara bahasa ya tempat bersujud ya. Iya. Dan rumah Allah, tempat ibadah. Kalaupun ada masjid NU, masjid Muhammadiyah, NU dan Muhammadiyah sebetulnya lebih ke organisasi masyarakat. Tapi Ya. katanya ada kayak beda, ada Beda cara ibadahnya, iya, beda madhab gitu ya. iya itu. Iya, jadi memang kalau ada perbedaan, ini pendirinya dulu bahkan ya saudara seilmu ya istilahnya ya. Walau dan yang berdiri duluan memang Muhammadiyah, lalu akhirnya yang berdiri selanjutnya adalah NU atau Nahdlatul Ulama. Ya, dan dulu guru-gurunya akur. Kalaupun ternyata ada beda pendapat, satu memang bisa jadi ada petunjuk dari nabinya yang mengizinkan untuk beda pendapat. Atau ada beberapa cara. Contoh, ketika akhirnya gerakan sholat ya sami Allahu liman hamidah berdiri terus sujud kan. Nah sujud ini ada yang sujudnya turunnya tangan duluan, ada yang turunnya pakai lutut duluan. Yang mana yang benar? Ternyata dua-duanya ada hadisnya. Ya. Maka kalau dua-duanya ada hadisnya lebih tepatnya contoh di hadis riwayat Imam Abu Daud nomor 838 sama 840 841 ya. Jadi kalau dua-duanya ada dalilnya, ada landasannya, ya berarti memang Nabi nyontohnya ada dua. Silakan. Setelah ditelah lebih lanjut kan, ketika itu memang Nabi ketika usianya masih 60 ke bawah turunnya lutut duluan. Tapi ketika kira sudah 60 ke atas turunnya tangan duluan. Jadi kalau kayak begitu dan dua-duanya sahih hadisnya, sahih hadisnya, berarti memang oh ada hal yang memang Nabi ngasih contohnya itu tidak cuma satu. Terus kalau nanti ternyata ada yang beda nih, yang saudara kita yang ini begini, saudara yang itu begitu, kita balik lagi sesuai dengan Quran dan Sunnah nggak? Kalau sama-sama ada landasannya, nggak masalah. Kayak misalnya contoh untuk supaya kita nggak puasa di bulan Ramadan terus kita bolong gitu, kan harus dibayar tuh. Cara ngebayar puasanya tuh ada beberapa cara yang ditentukan oleh Al-Quran. Satu boleh dikodok. Kodok tuh bayar utang puasa. Jadi setelah bulan Ramadan kita lanjutin puasa. Oh, Kemarin bolongnya sehari, maka kita 1 hari. Tapi kalau misalnya nggak sanggup, boleh bayar fidyah, ngasih makan orang miskin. Ya, jadi memang ada hal di dalam Islam yang memang dikasih contohnya itu, nggak cuma satu. Gitu. Jadi ketika ngelihat ada perbedaan, kita tinggal balikin lagi aja. Perbedaan ini masing-masing punya dalil nggak? Punya landasan nggak? Karena kalau untuk ibadah nggak bisa asal, kayaknya bagusan gerakannya jangan begini deh, tapi begini atau gimana, ya kan malah jadi pelecehan nanti ya. Ya harus ada dalil begitu. Jadi emang ya ada perbedaan, ya tapi sekali lagi kita kalau pengen ngecek perbedaan itu lihat ada landasannya atau enggak. tapi apa wajib atau enggak ya masuk ke di antara dua organisasi itu? Sebetulnya organisasi di Islam itu banyak ya. Apalagi di Indonesia aja banyak gitu. Selain NU ada Muhammadiyah, ada Persis ya dan lain-lain. Ya, tapi ya itu organisasi masyarakat yang dengan berorganisasi itu mereka bisa bangun kebaikan-kebaikan yang lain. Seperti Muhammadiyah dari organisasi Islam akhirnya berdiri banyak sekolah, berdiri rumah sakit, berdiri universitas. Nah, sebetulnya kita bosan-bosan mereka berkumpul untuk bikin kebaikan-kebaikan seperti itu. Tapi ketika di ranah ibadah, mereka punya kayak aku ngambil cara yang ini gitu ya. Apakah wajib atau tidak? Sebetulnya tidak. Tapi bagi kita yang awam misalkan, kita kan nggak tahu nih mana yang benar atau enggak. Maka kan tanya guru dong. Nah, karena guru ini lebih tahu. Nah, guru ini dia sebetulnya juga tahu ada banyak jalan nih, tapi dia pilih satu hal saja.
maka itu yang diambil atau lakukan. Contoh, kayak misalkan hadis yang berbicara mengenai ketika kalau lagi sholat sebelum surat Al-Fatihah, ada yang bismillahnya dikencengin, Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang pelan-pelan, Bismillahirrahmanirrahim. Langsung Alhamdulillahirrabbilalamin. Atau ada juga yang dia nggak sama sekali, nggak disebut bismillahnya, langsung Alhamdulillah. Hadis tentang itu aja kalau dikumpulin kurang lebih ada 70-an hadis. Nah, karena tidak mungkin satu orang ngamalin 70 hadis itu langsung, karena ada beberapa pilihan, ya. Maka kan pasti pilih salah satu. Oh, aku pakai baca bismillah. Sama kayak tadi aku pengen sujud nih. Boleh turunnya lutut duluan, boleh tangan duluan. Ah, pengen ngamalin dua-duanya. Jadi langsung dua-duanya langsung jatuh kayak kodok gitu, kayak musuhnya Kung Fu Hustle, kan nggak mungkin. Ya kan? Jadi kita memang harus pilih salah satu. Itulah yang disebut madhab. Ya. Jadi dari sekian banyak, akhirnya dipilihlah satu untuk jadi pilihan oleh imam tersebut. Istilah baru mungkin ya, tapi kurang lebih sih seperti itu. Kalau tentang alirannya itu, Iya, ada yang nyebutnya aliran ya. kalau Ya. yang kayak Syafi'i atau Syafi'i, Iya. Maliki, Hambali, Hanafi. Itu empat-empatnya sebetulnya nama orang. oh Ya, pendiri mazhab Hanafi adalah Imam Abu Hanifah. Nama aslinya Nu'man bin Sabit. Koreksi kalau salah ya. Eh, Lalu pendiri mazhab Imam Malik adalah Imam Malik bin Anas. Mazhab Syafi'i nama aslinya Muhammad bin Idris Syafi'i. Imam Ahmad bin Hambal nama aslinya mazhab Hambali pendirinya Ahmad bin Hambal. Mereka semua lahir di bawah tahun 200 Hijriah. Jadi ulama-ulama salafus salih, ya orang-orang soleh terdahulu. Dan kenapa ada 4 itu? Sebetulnya mazhab itu banyak. Mazhab itu tadi ya cara beragama. Ada yang menyebutkan mazhab itu singkatan dari madzhaba ilaih, dari apa yang dia pergi terhadapnya. Jadi ibarat tadi, manhaj itu adalah semua rangkaian ibadah jalan yang nyambung ke Rasul. Nah, tapi Rasul nyontohinnya ada banyak nih. Nah, karena ada banyak, akhirnya imam-imam ini yang tahu semua ilmu dan hadis dan dalilnya, pilihlah salah satu. Nah, inilah yang contoh Imam Syafi'i memilih untuk mengizinkan kalau di dalam sholat itu ada kunut. Maka itulah jalan yang diambil oleh Imam Syafi'i. Disebutnya mazhabnya Imam Syafi'i. Jadi sumber utamanya Quran dan Sunnah Nabi. Nah, itulah manhaj ya, jalan kita beragama. Tapi itu dia tadi, jalan beragamanya itu ada banyak nih. Ada yang memang dicontohkan lebih dari satu, seperti cara sujud itu tadi. Nah, lalu dari para imam yang akhirnya banyak itu tadi, mereka kan tadi dia nggak mungkin aku bisa jalanin semuanya kan. Jadi akhirnya beliau pilih salah satu. Oh, aku pilih mengambil yang hadis yang ini untuk diamalkan dalam ibadahku. Nah, akhirnya umatnya mengikuti, oh Imam Syafi'i begitu, kita ikutnya mazhabnya Imam Syafi'i. Karena imam kita ngelakuinnya seperti itu. Beliau sendiri pasti punya pertimbangan, kenapa aku ngelakuinnya kayak gitu. Dan dari sekian banyak mazhab itu, memang yang sampai sekarang lestari, memang 4 yang besar itu. Kenapa? Karena memang beliau dan juga murid-muridnya beliau menyisakan peninggalan ajarannya dalam bentuk tulisan. Di zaman itu sebetulnya ada yang punya mazhab sendiri, ya dengan keilmuannya ya, akhirnya mengambil jalan ibadah yang lain, yang tentu tidak keluar dari aturan yang ada, dari Al-Quran tidak keluar. Tapi ketika akhirnya tidak dituliskan, karena ada ulama Imam Laits bin Sa'ad misalkan, ya beliau semua kitab-kitabnya tidak bisa ditemukan, ada yang rusak, ada yang tenggelam. Jadi akhirnya murid-muridnya tidak ada yang meneruskan. Jadi kalau sekarang ya jadilah tinggal 4 itu saja. Ya. Jadi itu sebetulnya nama orang yang paham betul tentang agama, terus dari sekian banyak ilmu agama, beliau mengambil jalan saya ngambilnya yang ini nih. Murid-muridnya ada yang mengambil mengikuti gitu. Kalau pertanyaannya dibalikin kayak yang tadi, berarti kita wajib nggak bermazhab? Kalau kita nggak bermazhab, kita apa tahu semua hadis dan ayat yang, karena kan itu belajarnya Masya Allah. Hadis saja ada bisa sampai ratusan ribu sampai jutaan. Kalau dicampur dengan yang doif juga ya. Al-Quran udah mah kitanya nggak ngerti bahasa Arab. Nah mereka orang-orang yang sudah paham ilmunya, lalu memilih mengambil jalan ibadah yang itu. Kita tinggal ikutin. Karena kalau kita nggak paham, memang enaknya ikut imam gitu ya. Jadi begitu, itu tuh aslinya mereka orang-orang yang betulan pernah hidup gitu. Tapi ada ya yang sampai dikatain kayak ini sesat nih, karena pernah baca kalau kayak negara apa ya, Iran atau apa, Iran itu katanya ini adanya sesat atau apa. Iya. Ya kita menentukan sesuatu atau tidak harus dikembalikan lagi kepada tadi. Dia bertentangan dengan Al-Quran nggak? Dia bertentangan dengan hadis-hadis Nabi yang sahih nggak? Ya. Kalau ternyata betul-betul bertentangan, wabil khusus dalam masalah keyakinan ya.
maka ya itu baru bisa diberikan gitu istilahnya, baru kita bisa berikan penilaian ya. Nah, jadi nanti mau kita nanti suatu saat Komarsel jadi ulama, terus mendirikan pondok pesantren. Komarsel udah punya ilmunya dari sekian banyak. Oh, saya pengen mutusin di pondok ini kita pakai yang kunut yuk, atau bismillahnya dijaharkan yuk. Nah, itu diambil, terus akhirnya nanti Komarsel punya pengikut sendiri. Dan ribuan pengikut itu nanti akhirnya mengikuti ajarannya Komarsel nih misalkan nih. Ya, sampai akhirnya disebutnya mazhabnya Komarsel misalkan kayak gitu. Terus 100 tahun kemudian ada orang pengen mempelajari mazhab Komarsel ini apa ya? Saya lihat dulu ajarannya. Lalu dibandingkan dengan Al-Quran dan Sunnah. Tidak ada yang melanggar, maka sah-sah aja. Begitu. Jadi orang mau bikin ormas, mau bikin grup WA, mau bikin komunitas, selagi tidak ada yang keluar dari Al-Quran dan Sunnah, ya sebetulnya sah-sah aja, aman-aman aja. Orang mau ikut atau enggak, urusan mereka gitu. Tugas kita tuh satu, ngikutin sumber-sumber yang valid, ikutin Al-Quran, ikutin Sunnah. Tapi kalau kita nggak tahu gimana cara ngikutinnya, ada orang yang udah betul-betul paham, para ulama-ulama tadi. Kita boleh bertanya, kita boleh ikutin caranya, karena mereka lebih paham. Pun, kita juga harus hati-hati. Jangan-jangan ada yang ngaku-ngaku nih. Aku ngikutin aku bikin kelompok sendiri, aliran sendiri, yang ternyata ajarannya nyeleneh. Ya, maka yaitu kita balikin lagi ke Quran dan Sunnah. Ya. Dan kalau yang 4 mazhab tadi, ya 4 mazhab itu tadi Malik, Syafi'i, Hambali dan juga Hanafi, mereka memang sudah teruji waktu, hidup udah lebih dari sekitar 12 abad yang lalu, tapi sampai sekarang ya masih diikuti, dan setelah dicek semua inti dari ajarannya, memang tidak ada yang keluar dari Al-Quran dan Sunnah, gitu sih. Makanya dia lestari. Silakan kalau mau diikutin. Karena tadi nggak bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Tambah mumet atau tambah jelas? Kalau saya tanya tentang dosa itu ada bobotnya nggak ya? Dosa ada bobotnya atau nggak? Oke. Iya, sama. Soalnya kan teman saya ada yang Islam, tapi dia sering minum. Oke. Tapi Saya pas juga sering minum. Minum babi, apa dulu? dia Aqua atau apa? Jangan sebut merek ya. Air mineral atau apa? nah, Atau minum-minuman keras? minum keras. Es batu berarti? Ya, enggak. Iya. Alkohol. Iya, atau ada juga yang nggak Islam tapi berbuat baik gitu. Kan minum, dia kalau minum alkohol minum gitu, tapi pas tawari babi Nggak mau. nggak mau itu. Kayak dosanya kayak lebih berat yang babi. Oh, menurut dia. Iya. Ya, babi nggak mau, pacaran mau tapi check in Kayak gitu. itu. Ini repot ya. Koyo lagi nggak modal. Ups, misalkan dia. Jadi, iya memang dosa itu ada yang disebut dosa besar, ada yang disebut dosa yang memang tidak besar. Tapi ya tetap kita bagi orang yang nanti mengaku sudah beriman ya nggak boleh ngeremehin. Karena ya aslinya dosa itu keburukannya balik lagi ke kita gitu. Baik itu dibalasnya di dunia maupun di akhirat. Dibalas di dunia masih lebih mending gitu. Karena seberat-beratnya di dunia ya kita masih punya teman, punya tempat tinggal gitu ya. Kalau di akhirat kan lebih repot karena di sana siksaannya ya lebih berat lah. Orang nyebutnya dengan api neraka atau apapun itu. Dan seringan-ringannya siksaan di sana itu ya kalau mengikuti hadis Nabi seperti engkau dipakaikan sandal dari api neraka, saking panasnya api neraka itu sampai otak kita meleleh. Itu seringan-ringannya. Dan satu hari di sana sama dengan 1000 tahun di sini. Lihat surat 32 As-Sajdah ayat 5 atau Al-Ma'arij surat ke-70 ayat ke-4. Ta'arujul malaikatu waruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasana. Setara dengan 50.000 tahun. Jadi ya tetap iya memang ada kadarnya. Ya. Tapi ya bukan berarti bisa diremehin dosa kecil ini. Karena dosa sekecil apapun tetap berdampak baik di dunianya ataupun nanti di setelah matinya. Tinggal mudah-mudahan sempat kita tobati. Ya Allah Maha adil nanti. Kebaikannya, makanya nanti hari akhir itu nanti kita akan ditimbang. Dia pasti punya kebaikannya ditimbang. Nanti ditimbang dengan keburukannya. Ketika lebih berat, ya berarti harus terima konsekuensi dari perbuatan kita itu dulu. Ya. Jadi memang iya ada besar kecilnya. Berarti dia, kalau misal ada dosa kecil, berarti dia ketika di akhirat nanti bakal masuk neraka dulu kah? Atau nanti bisa ke surga? Kalau menurut riwayat-riwayat yang ada,
memang ada orang yang dibersihkan dosanya di neraka. Di dunia belum sempat dapat hukuman nih, ya. Ya, terus akhirnya dia wafat duluan sebelum ditobati. Ada nggak orang yang akhirnya tadi dicuci dulu neraka baru akhirnya nanti lanjut ke surganya Allah? Ada, tapi syaratnya itu dia. Orang-orang yang memang dia tetap beriman gitu. Tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada ilah selain Allah, ya. Cuman ya dia punya hawa nafsu, jadi sesekali tergelincir kepada kemaksiatan. Terus misalkan meninggal belum sempat bertobat, tapi dia yakin betul Tuhan itu Allah, nggak ada lagi yang lain. Muhammad SAW itu adalah utusannya. Jadi dia masih punya iman, tapi dia tergelincir nih dengan hawa nafsu. Memang itu diriwayatkan, ya berarti dibersihkan dulu. Ada juga tapi orang yang dibersihinnya di dunia. Dia nyuri, dan dia sudah dipukulin dan sudah masuk penjara. Dan tapi setelah dipukulin dan masuk penjara, dia benar-benar tobat. Di hari akhir bisa jadi nggak akan dihukum lagi, karena kan di dunia udah dihukum. Bisa aja Allah bikin dia nggak ketahuan, tapi dibikin ketahuan. Jadi aja digebukin orang, jadi aja dimusuhin orang, jadi aja dipecat dari kerjaannya. Jadi tinggal akhirnya dia kembali bertobat kepada Allah atau enggak. Tapi memang iya, ada yang seperti itu. Yang dihukum dulu di neraka, lalu berlanjut ke surganya Allah. Syaratnya tadi, dia aslinya masih punya iman. Ya. Kalau yang di Islam ini, yang non Muslim itu bakal langsung masuk neraka kah? Atau kalau walaupun dia berbuat Berbuat baik. gitu? Kebaikannya tidak akan disia-siakan. Dan biasanya dibalasnya di dunia. Makanya pernah lihat nggak mungkin orang yang dia sebetulnya baik banget. Bahkan lebih sopan, lebih tutur kata, lembut, perbuatan, banyak nolong orangnya. Tapi memang dia nggak percaya bahwa Allah itu Tuhan. Ya, bahkan tidak kenal agama sama sekali. Misal sudah pernah mendengar tentang Islam, cuman ya dia nggak percaya gitu. Ya kebaikannya dibales, tapi dibalasnya di dunia. Dalam bentuk dia tetap makmur, anak-anaknya baik budi, sehat, kayak gitu kan segala macam. Cuman ya nanti kalau di akhirat ya beda cerita. Ibarat itu tuh ID-nya gitu, KTP-nya. Kalau kalau syarat untuk masuk ke surga itu ya mengakui yang punya surganya gitu. Mengakui yang punya surganya. Jadi kalau misalkan dia tidak mengakui bahwa surga itu punyanya Allah, ya di dunia tetap nggak disia-siakan, dia tetap dapat kebaikan di dunianya. Bisnisnya jalan terus, lancar, jadi orang kaya, makmur, ya. Tapi kalau misalnya di hari akhir, ya itu dia tadi untuk nyampe keselamatan di hari akhir itu yang bisa nyelamatin cuma Allah dan yang percaya kepadanya dan itulah dia yang ditolong. Asli ada keraguan tentang Islam atau istilahnya sudah meyakini bahwa ya ini agama yang benar? Udah yakin sih. Udah yakin? Alhamdulillah. Sebenarnya sampai ke bawah mimpi itu. Sampai ke bawah mimpi? Mimpi Iya. apa memang? Mimpi ada orang lagi syahadat ya. Lagi Oh, ngakui itu Marcel ngelihat di dalam mimpi ngelihat ada orang lagi syahadat. syahadat, dan pas lagi baca itu kayak di kiri kanan itu benar-benar diteriakin gitu. Yang lagi syahadatnya di mimpi ko Marcel siapa? Orang lain atau Nggak tahu, nggak nggak kelihatan burak. nggak kelihatan, nggak kenal. Tapi mimpi ngelihat ada orang lagi syahadat. Iya. Di mana kayak di masjid gitu kah? Iya, kayak di masjid itu. Berarti disaksikan banyak Iya, orang. banyak orang. Udah lama itu mimpinya kapan? Udah lama sih, dari kalau salah 2024. 2024, sekarang 2026. Ya. Alhamdulillah tuh kalau sudah tidak ada keraguan, berarti sudah ini berkenan untuk syahadat sekarang. Alhamdulillah. Tidak ada paksaan ya. Iya. Tidak ada yang memaksa ya. Nanti setelah akhirnya syahadat jadi berkewajiban ini loh, sholat. Jadi harus bangun tiap subuh. Nanti udah beres sholat subuh, kalau emang masih capek dan gak kuat untuk bangun ya boleh sih tidur lagi. Cuma jadi punya kewajiban untuk sholat. Gak apa-apa. Nggak apa-apa, cuma sekarang belum ngerti caranya. Iya, itu nanti kita bisa belajar ya. Dan nanti juga kalau punya rezeki di batas kemampuan orang yang lain, misalkan punya rezeki banyak, berarti juga harus dipotong 2,5% untuk bayar zakat. Contoh, punya duit misalkan 1 miliar, maka 25 jutanya disedekahin, dizakatin. Aman, nggak apa-apa. Nah, itu jadi kewajiban. Hanya 2,5%, ya. Nanti juga Ramadan jadi wajib puasa. Oh, itu mah emang udah sering. Udah sering? Iya, Masya Allah, Alhamdulillah. Dan nanti kalau Allah titipin rezeki yang banyak, punya duit miliaran, berarti juga usahakan untuk bisa berangkat haji. Ya, amin. Istilah, ya.
Ya sudah, kalau gitu izin sambil salaman ya. Bismillah. Udah apa belum ininya bacaannya? Nanti dibimbing ya. Yuk, istilah. Asyhadu Asyhadu an an la ilaha illallah la ilaha illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Saya bersaksi Saya bersaksi bahwa bahwa tidak ada ilah, tidak ada ilah, tidak ada Tuhan tidak ada Tuhan yang layak disembah yang layak disembah kecuali hanya Allah. kecuali hanya Allah. Dan aku bersaksi Dan aku bersaksi bahwa Muhammad bahwa Muhammad adalah Rasul dan utusan Allah. ada Rasul dan utusan Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kau izin mendoakan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad. Wassalim radhiyallahu tabaraktahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berkahi Komarsel ya Allah. Kabulkan segala hajatnya. Jaga dia, lindungi dia, istiqomahkan, anugerahkan terus hidayah, anugerahkan ilmu yang bermanfaat, tanamkan iman yang kuat menghujam di hati beliau ya Allah. Bantu segala urusannya ya Allah. Mudahkan segala urusannya, karir, keluarga, rezeki, berkahi segalanya ya Allah. Jaga dia ya Allah dari orang-orang yang berniat jahat. Pertemukan dengan orang-orang yang berniat baik. Istiqomahkan beliau dalam ketaatan. Dan izinkan beliau kelak pulang ke hadapanmu dalam keadaan husnul khatimah. Dan diberikan selalu kebaikan darimu fid dunya wal akhirah. Dan kelak dianugerahkan surgamu yang paling tinggi ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sudah sah. Ini teman-teman pada ikut jadi saksi, berarti sudah sah menjadi seorang muslim. Dan di detik ini orang yang bersyahadat itu menjadi manusia yang seperti terlahir kembali, disucikan dari dosa. Ini nggak punya dosa sama sekali berarti. Dan berarti ya per nanti ya waktunya sholat ya sudah mulai sholat. Ya. Dan tadi syaratnya sesederhana meyakini bahwa Tuhan itu hanya satu dan yang layak disembah itu hanya satu, Allah pencipta segala-galanya. Lalu Muhammad SAW juga adalah utusannya. Makanya apa yang diajarkan Nabi pun kita ikut kebaikan-kebaikannya. Udah selesai. Alhamdulillah. Gimana apa perasaannya setelah syahadat? Makasih udah lama sih emang pengen. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Makasih banyak udah mau mampir ke sini. Sunahnya sih nanti diberikan hadiah ya. Nanti ada sedikit hadiah dari Koko. Jangan dilihat dari nominalnya, tapi mudah-mudahan jadi manfaat, jadi kebaikan. Dan nanti gantian lah, Koko juga minta doa karena ini orang suci dari dosa karena baru terlahir kembali kan. Kita doa bisa jadi kehalangan dosa sendiri. Nah ini beliau sudah masuk Islam, alhamdulillah. Maka seperti terlahir kembali. Lancar urusannya. Terima kasih banyak. Ada yang mau disampaikan atau diobrolin atau ditanyain lagi dulu sebelum mungkin kita tutup? Udah sih. Udah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nanti simpan nomor Koko langsung. Buat kalau mau ada yang ditanyain, dikomunikasiin. Ada yang nggak ngerti, ada yang minta apa, sampaikan aja. Mudah-mudahan kau bisa bantu. Ya. Nanti kita kalau abis ini kok ada kajian lagi, kalau pengen ikut silakan. Tapi kalau mungkin takut kesorean, mau pulang duluan, silakan. Kita komunikasi aja ya. Cara wudhu dan segala macam, alhamdulillah sekarang sih memang sudah ada internet. Kalau kita lagi nggak ketemu pun bisa dilihat. Yang penting ada kuotanya sih. Yeah. Ya. Terus nanti kalau ada yang mau ditanyain, langsung aja bismillah. Insyaallah. Makasih banyak, Komarsel. Alhamdulillah teman-teman yang nonton juga doain beliau ya, mudah-mudahan istiqomah terus dalam ketaatan. Iri sekali sih setiap kali ada orang yang bersyahadat itu karena ya tersucikan dari dosa.
Yang paling bahaya bagi hidup kita kan sebetulnya dosa kita sendiri. Ya, mudah-mudahan kita juga sempat mentobatinya dan bisa sama-sama kelak dikumpulkan di surganya Allah. Gitu, kita tutup dengan kalimat hamdalah. Alhamdulillah alamin, istighfar 3 kali, astagfirullahaladzim, 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 dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.